Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Noren Nur Albania. Pada video kali ini, aku bakal mempresentasikan tentang implementasi deep learning, yaitu CNN dari nol dan transfer learning. Apa sih CNN dari nol dan transfer learning itu? Di sini aku bakal jelasin terlebih dahulu. Nah, CNN dari nol adalah proses membangun dan melatih model convolutional neural network sepenuhnya dari awal, sedangkan transfer learning adalah teknik memanfaatkan model yang sudah terlatih sebelumnya pada kumpulan data besar, lalu mengadaptasinya untuk tugas baru dengan data yang lebih sedikit. Nah, CNN dari nol ini menggunakan dataset yaitu klasifikasi 10 shape geometri, dan transfer learning menggunakan dataset pistachio dataset. Oke, selanjutnya halaman kedua, aku bakal memperkenalkan model 1 dan model 2. Ini model 1 dan ini model 2. Di sini aku bakal kenalin dulu sama kalian model satunya, yaitu CNN dari nol. Nah, yang di sini ada dataset, arsitektur, dan alasan aku memilih dataset atau model ini. Di sini datasetnya ada 10 jenis bentuk geometri seperti circle, square, dan star, dan lain-lain. Nah, arsitektur di sini memiliki 3 poin. Poin pertama, 3 lapisan konvolusional untuk ekstraksi fitur garis dan sudut. Dan yang kedua, max pooling untuk reduksi dimensi data. Poin ketiga, latent dan dense layer untuk klasifikasi akhir. Dan poin ketiga, dan yang terakhir, alasan memilih, yaitu karena cocok untuk data dengan pola geometri yang konsisten dan sederhana. Dan di sini aku bakal kenalin sama kalian model yang kedua, yaitu transfer learning yang menggunakan dataset pistachio. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dataset, yang kedua model dan teknik yang memiliki 2 poinnya sendiri, dan yang terakhir alasan dipilih. Nah, dataset yang digunakan klasifikasi varietas kacang pistachio atau Kirmizi dan Cirque. Model yang aku gunakan ini karena efficient net build atau pre-trained on ImageNet. Dan yang poin ketiga, teknik yang memiliki 2 poin, yaitu poin pertama, freezing, yaitu membekukan lapisan bawah model yang sudah pintar. Seperti namanya, freezing, yaitu membeku, ya berarti membekukan lapisan bawah. Nah, yang poin kedua, global average pooling, yaitu menyederhanakan fitur tekstur kacang. Di sini global average pooling itu dia menyederhanakan fitur atau gambarnya agar mungkin lebih lembut atau lebih halus tekstur pada gambar tersebut. Oke. Selanjutnya, alasan dipilihnya data ini yaitu karena data tekstur alam sangat kompleks. Transfer learning memberikan akurasi tinggi tanpa perlu data jutaan gambar, karena gambarnya tidak terlalu banyak dan mudah diproses juga, makanya data ini dipilih. Dan yang terakhir, penjelasan codingan utama. Nah, di sini aku bakal jelasin codingan utamanya. Di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama, preprocessing, yaitu menggunakan image dataset from directory untuk membuat data secara otomatis. Dan penjelasan kedua, augmentasi, yaitu menggunakan random flip dan random rotation untuk mencegah overfitting. Dan yang penjelasan ketiga, optimizer, yaitu menggunakan Adam optimizer karena konvergensi yang cepat. Dan yang terakhir, loss function express category cell cross entropy untuk multi kelas. Di sini juga ada perbandingan performa output, yaitu metrik. Di sini ada metrik, terus model 1 CNN Stretch dan model 2 Efficient Net B0. Oke. Yang pertama, akuransi dengan model 1 98,2% dan model 2 Efficient Net B0. Nah, selanjutnya precision, metric precision dengan model 1 0,97, model 2 0,94. Recall dan F1 score sama seperti dengan
precision model 1 dan model 2-nya. Ini. Dan selanjutnya analisis output dan visualisasi. Analisis di sini ada 3. Confusion metric, yaitu menunjukkan model hampir sempurna, membedakan bentuk geometri, namun ada sedikit kemiripan antara varietas kacang karena tekstur kulit yang hampir identik. Dan yang kedua, training plot, yaitu grafik akurasi dan loss menunjukkan tren yang stabil, yaitu tidak terjadi overfitting yang signifikan. Dan yang ketiga, prediksi, yaitu model mampu menebak gambar baru dengan probabilitas keyakinan di atas 90%. Oke, sebelum aku tutup dengan kesimpulan, ayo kita lihat contoh yang udah aku buat di Kaggle. Di sini, oke, namanya masih ini ya, tapi kalau kita udah masuk, nah, ini model kedua, transfer learning, yaitu MobileNet V2 and EfficientNet B0. Nah, di sini aku tadi gunainnya pakai kacang pistachio. Ini image. Ini aku input menggunakan pistachio image dataset, dan setelah kita input ini, kita cari di sini biar munculnya seperti ini. Habis itu kita run. Tapi kita setting dulu dengan turn on, internetnya harus on, terus akseleratornya menggunakan GPU i100. Oke, kita lihat ke bawah. Ini banyak banget, tapi nggak nyampe jutaan. Oke, langsung aja. Nah ini contoh gambarnya, visualisasi sampai sampel prediksi gambar menggunakan EfficientNet B0. Oke, di sini ada gambar dan diagram kompresi. Ini di atas akurasi 70%. Nih, kurang lebih seperti ini. Dan kita lihat model kedua. Model pertama. Ini dia si convolutional. Ini dari 0. Terus, oke, kita tunggu. Ini dia sama kayak tadi, tapi di sini aku pakai image dataset. Ini image. Wow, banyak sekali. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Ini ada gambarnya. Di sini ada gambar anjing. Nah, ini dia contoh type data image. Di sini ada gambarnya image. Sini kurang lebih seperti ini diagramnya untuk mendeteksi bentuk-bentuk anjing. Oke. Kita kembali ke kesimpulan dari presentasi aku ini adalah yang pertama confusion metric, yaitu menunjukkan model hampir sempurna untuk membedakan bentuk geometri, namun ada sedikit kemiripan antar varietas kacang karena tekstur kulit yang hampir identik. Dan yang kedua, training plot, yaitu grafik akurasi dan loss menunjukkan tren yang stabil atau tidak terjadi overfitting yang signifikan. Ketiga, prediksi, yaitu model mampu menebak gambar baru dengan probabilitas keyakinan di atas 90%. Terima kasih sama kalian yang udah nonton video Noren. Noren akhiri, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.